Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini takziah dan doa bersama Yasin Tahlil kepada mendiang almarhum Kepala Balai BPP MHKP Surabaya 1. Pada kesempatan ini menjelaskan tentang dasar mendoakan orang yang sudah meninggal. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama menundukkan kepala, menghibah kepada Allah untuk berdoa di majelis yang mubarak ini buat almarhum Bapak Suprayogi bin Subingi yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Senin atau 5 hari yang lalu, dengan harapan mudah-mudahan almarhum seluruh dosa, kekurangan dan kekhilafan baik hakul adami maupun hakullah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hakul adami, maka tentu kita yang masih hidup, yang bergaul dengan beliau, apakah berupa ucapan yang secara langsung maupun tidak langsung, tindakan secara langsung yang atau tidak langsung, yang sekiranya menusuk hati kita, hati panjenengan, tidak ada daya dan upaya kecuali mohon kiranya untuk dimaafkan. Sebelum kita membaca Yasin dan Tahlil, kita satukan frekuensi kita dulu. Sekali lagi, kita satukan frekuensi kita dulu, bahwa doa kita ini diterima oleh Allah. Sekali lagi, bahwa doa kita ini diterima oleh Allah. Dasarnya satu, bahwa ketika kita duduk dalam majelis zikir seperti ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya Allah punya malaikat yang keliling dunia untuk mencari majelis seperti ini. Kalau sudah ketemu majelis seperti ini, maka malaikat duduk di samping kanan kiri kita. Di dalam riwayat itu, sayap malaikat itu sampai memenuhi dunia ini dan langit, karena saking besarnya, saking lebarnya sayap malaikat itu. Dan sepanjang kita duduk seperti ini, malaikat berdoa dengan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, rahmatilah mereka. Setelah selesai seperti ini, malaikat kembali ke langit, dan kemudian malaikat menghadap kepada Allah, ditanya oleh Allah dengan apa yang kita lakukan. Maka malaikat semua menjawab bahwa kita bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Dan ditanya untuk apa mereka? Malaikat menjawab mereka minta surga. Dan minta apa lagi? Mereka minta dijauhkan, dihindarkan dari api neraka. Dari dialog yang panjang itu, maka Allah mengampuni dosa kita semua, termasuk dosa-dosa orang yang didoakan. Dan apa yang kita lakukan ini sampai dasarnya apa? Surah Al-Hasyr ada 3 dasar. Yang pertama, surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat ini menerangkan bahwa mereka yang masih hidup mohon ampun buat dirinya dan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang mempunyai iman yang sama, frekuensi yang sama, sesama muslim. Berarti kita mendoakan sesama muslim nyampe dengan dasar ini. Dasar yang kedua, bahwa di khutbah kedua Rasulullah itu berdoa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya, ya Allah, ampunilah orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ini dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, bahwa Rasulullah satu ketika berjalan di kuburan Baqi', di situ Rasulullah tahu bahwa ada dua orang yang sedang mendapatkan siksa kubur. Maka Rasulullah ambil pelepah kurma satu, kemudian dibelah jadi dua, kemudian ditaruh di atas kuburan dua orang itu. Kemudian Rasulullah berdoa. Ditanya oleh sahabat, apa yang terjadi? Maka Rasulullah menyampaikan bahwa dua orang yang sedang dikubur itu sedang mendapatkan siksa. Selama pelepah kurma ini masih basah, maka mereka mendapatkan kafarat atas siksa kubur itu. Makanya di dalam tradisi ini ada namanya ziarah kubur. Karena tidak ada pelepah kurma, bawalah kembang. Kembang dibawa ke kuburan dan kemudian didoakan, dibacakan Yasin, kemudian berdoa mohon ampun kepada Allah buat almarhum itu. Karena yang dibawa kembang, bahasa Jawanya kembang sekar, disebut dengan nyekar. Karena itulah kembang yang awet itu kembang sembojo. Makanya kembang sembojo itu ditanam di kuburan. Kalau panjenengan beli kembang, itu kembang kertas dan kembang pacar dituangkan di situ, sejam gitu sudah kering. Yang bagus ya kembang sembojo itu, tidak usah beli, ambil sembojo yang ada sekitar itu, 1 minggu masih basah kembang sembojo itu. Itulah yang menjadi dasar bahwa apa yang kita lakukan pada kesempatan ini betul-betul nyampe sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr itu. Karena itulah, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sekeluarga dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian bapak kita, ibu kita, kedua mertua kita, kakek nenek kita, dari arah bapak, ibu maupun mertua kita sampai ke atas yang telah tiada, yang telah berpulang ke rahmatullah, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian wabil khusus kita satukan hati kita buat almarhum Bapak Suprayogi bin Supingi. Mudah-mudahan selama berada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berhubungan dengan siapapun, dengan lingkungannya, dengan temannya, kerabatnya, saudaranya, maupun teman sejawat, kepada atasan maupun bawahan. Demikian manakala ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Allah berkenan dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.